Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila B. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya semester 5 dan saya jurusan PGMI dan saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Al-Quran Hadis sebagai tugas UAS dari mata kuliah Quran Hadis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Nah, gimana kabarnya hari ini? Nah, pasti sehat. Alhamdulillah sehat semua Ananda semua. Nah, semoga tetap diberi kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Nah, oke. Materi kita hari ini mengenai surat Ad-Duha. Nah, jadi sebelum kita mulai materi pembelajaran Ad-Duha, kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Sebelum itu, Ibu mau ngecek kehadiran Ananda semua. Apakah Ananda hadir dalam pembelajaran hari ini? Nah, Ananda semua cukup mengisi absensi di forum yang telah Ibu sediakan melalui grup kelas kita. Oke, melalui grup kelas kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi materi kita hari ini itu mengenai surat Ad-Duha. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu dua. Nah, setelah kita belajar hari ini, Ananda semua dapat membaca surah Ad-Duha secara fasih dan benar. Dan yang kedua, Ananda semua dapat mengidentifikasi tiap ayat Ad-Duha. Oke. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Nah, kemarin kita telah membahas pengertian apa itu surah Ad-Duha dan di mana turunnya surah Ad-Duha. Nah, hari ini kita akan membahas lafaz surat Ad-Duha, arti dan juga kandungan yang ada di dalam surat Ad-Duha. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang surat Ad-Duha. Nah, jadi surat Ad-Duha ini menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dengan cara tidak putus-putusnya, dan larangan berbuat buruk kepada anak yatim dan menghardik orang yang meminta-minta, dan juga mengandung perintah untuk mensyukuri nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh umat muslim. Untuk apa? Untuk dipelajari isi dari kandungan surat Ad-Duha tersebut. Nah, itu dia. Dan selanjutnya anak-anak semua perhatikan video berikut ini dan dengarkan dan perhatikan baik-baik surat Ad-Duha berikut ini. Semoga anak-anak semua dapat mengikutkan dan juga melafalkan ayat-ayat dari surah Ad-Duha berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, sekarang kita lafalkan bersama-sama. Oke, so, Ananda semua mengikuti ya. Kita lafalkan bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Nah, adapun arti dari tiap penggalan ayat ad-duha tadi yaitu yang pertama, demi waktu duha, dan yang kedua, demi malam apabila telah sunyi, dan yang ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu, dan yang keempat, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan, dan yang kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Dan yang keenam, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dan yang ketujuh, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk. Dan yang kedelapan, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia memberikanmu kecukupan. Dan yang kesembilan, maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenangnya. Dan yang kesepuluh, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghakitinya. Dan yang terakhir yaitu ke-11, dan terhadap nikmat Tuhan hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, itu tadi arti dari tiap penggalan ayat ad-duha. Nah, sekarang kandungan yang terdapat dalam surat ad-duha. Nah, apa sih kandungan dalam surat ad-duha? Nah, Ibu akan menjelaskan kandungan yang terdapat dalam ad-duha. Nah, jadi isi kandungan dalam surah ad-duha itu ada 3. Nah, secara umum ayat ini memiliki beberapa maksud di dalamnya. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam kenangannya saat berdakwah. Nah, yang kedua, sikap dermawan yang harus dimiliki setiap orang kepada anak yatim. Dan yang ketiga itu, larangan menghakimi orang-orang yang meminta-minta. Nah, surah ad-duha ini juga biasanya digunakan orang pada saat melakukan sholat duha. Nah, di mana surah ad-duha ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ketika pada saat kita melakukan atau melaksanakan sholat duha dan membaca surat ad-duha ini, yaitu berupa rezeki yang berlimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu biasa digunakan orang pada saat melaksanakan sholat ad-duha. Dan sholat ad-duha ini juga bisa digunakan atau dilaksanakan pada saat melakukan sholat wajib ataupun sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Selain sholat wajib, dan juga bisa digunakan pada saat melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Nah, baik, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang mengenai surah ad-duha. Nah, kita telah mengetahui kenapa surah ad-duha itu diturunkan, dan apa arti dari surah ad-duha, dan apa saja kandungan dari surat ad-duha. Nah, jadi Ibu simpulkan materi kita hari ini, yaitu surah ad-duha ada 11 ayat dan setiap penggalan dari surah ad-duha memiliki arti tersendiri. Dan dalam surah ad-duha juga memiliki kandungan yang tadi yang seperti Ibu sebutkan, ada 3 kandungan. Tidak boleh menghardik orang yang berminta-minta, tidak boleh berbuat buruk terhadap anak yatim. Dan sekian materi kita hari ini. Baik, tugas yang akan dikerjakan anak ibu, kerjakan soal di halaman 10, yaitu tugasnya 1-5. Dan tugas yang kedua itu nanti anak-anak semua buat tugas
kalian membaca surat Ad-Duha. Nanti kalian videokan dan kalian kirim di grup WA kelas kita. Oke, nah sekian pembelajaran kita hari ini dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dipelajari materi kita hari ini dan materi yang akan datang. Semoga bermanfaat.